warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Karina Karnadi, NIM akhir 30. Saya akan menjelaskan metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertukar pikiran baik antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Selain itu, metode diskusi menumbuhkan motivasi siswa untuk berpikir atau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan wawasan pengetahuan yang mampu mencari jawaban. Kegiatan guru dengan siswa dalam pelaksanaan metode diskusi yaitu yang pertama, guru menetapkan pokok permasalahan dan siswa akan mengemukakan pokok permasalahan yang didiskusikan. Kedua, guru menjelaskan tujuan diadakannya diskusi. Ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa dengan bertanya tentang materi yang didiskusikan. Keempat, siswa melakukan diskusi sesama siswa. Yang kelima, siswa menelaah materi yang diajukan guru dan dapat dipahami seluruh peserta diskusi. Keenam, siswa ikut aktif memikirkan atau mencatat data dari buku-buku sumber pengetahuan lainnya agar dapat mengemukakan jawaban yang benar. Pendapat ini dapat disampaikan dengan pemikiran sendiri maupun pemikiran kelompok. Ketujuh, mendengarkan pendapat dari kelompok lain dengan menghargai kelompok yang memberikan pendapat. Ke-8, mencatat pendapat dari teman-teman dari kelompok lain walaupun jawaban tersebut belum dengan tepat dijawabnya. 9, menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok lain. Menurut Subroto, keuntungan metode diskusi yaitu yang pertama, metode diskusi dilibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, setiap siswa dapat menguji pengetahuan dan penguasaan bahan pelajaran masing-masing. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan berpikir dan sikap ilmiah. Yang keempat, dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan kemampuannya diri sendiri. Kelima, menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokratis pada siswa. Sedangkan kelemahan metode diskusi yaitu yang pertama, suatu diskusi tidak dapat diramalkan sebelum mengenai bagaimana hasil sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggota-anggotanya. Kedua, suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, jalannya diskusi dapat dikuasai atau didominasi oleh beberapa siswa yang menonjol. 4, tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, akan tetapi hanya hal-hal yang bersifat problematik saja yang dapat didiskusikan. Kelima, diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak. Siswa tidak boleh dikejar-kejar waktu. Perasaan dibatasi waktu menimbulkan kedangkalan dalam diskusi sehingga hasilnya tidak bermanfaat. Keenam, apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah berani mengemukakan pikiran mereka, maka biasanya sulit untuk membatasi pokok permasalahannya. Ketujuh, sering terjadi dalam diskusi siswa kurang berani mengemukakan pendapatnya. Kedelapan, jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi setiap siswa untuk mengemukakan pandangannya. Jadi, manfaat metode diskusi berharga terhadap belajar siswa, yaitu 1. Membantu siswa untuk mengambil keputusan yang lebih ketimbang ia memutuskannya sendiri, karena terdapat berbagai sumbangan pikiran dari peserta lainnya. Kedua, mereka tidak terjebak dengan jalan pikirannya sendiri dan kadang-kadang salah. Ketiga, segala kegiatan belajar akan memperoleh dukungan bersama dari seluruh kelompok hingga memperoleh hasil yang baik. Keempat, membantu mengeratkan hubungan antara kegiatan kelas dengan tingkat perhatian dan derajat daripada anggota kelas. Kelima, diskusi merupakan cara belajar yang menyenangkan dan merangsang pengalaman karena dapat mengubah pelepasan ide-ide atau pendalaman wawasan mengenai sesuatu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis diskusi. Terdapat bermacam-macam jenis diskusi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain, yang pertama, diskusi kelas. Diskusi kelas atau disebut juga diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi.
Prosedur yang dapat digunakan dalam jenis diskusi ini adalah yang pertama, guru membagikan tugas sebagai pelaksanaan diskusi, misalnya siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi penulis. Kedua, sumber masalah. Guru, siswa, atau ahli tertentu dari luar memaparkan masalah-masalah yang harus dipecahkan selama 10-15 menit. Ketiga, siswa diberi kesempatan untuk menanggapi permasalahan setelah mendaftar pada moderator. Keempat, sumber masalah memberi tanggapan. Dan kelima, moderator menyimpulkan hasil diskusi. Yang kedua, ada diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok antara 3 atau 5 orang. Pelaksananya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam submasalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok. Selesai diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya. Yang ketiga, ada simposium. Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan keahlian, simposium dilakukan untuk memberikan wawasan yang luas kepada siswa. Setelah para penyaji memberikan pandangan tentang masalah yang dibahas, maka simposium diakhiri dengan pembacaan kesimpulan hasil kerja tim perumus yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, ada diskusi panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang penulis yang biasa terdiri dari 4 atau 5 orang di hadapan audiens. Diskusi panel berbeda dengan diskusi lainnya. Dalam diskusi panel, audiens tidak terlibat secara langsung, tetapi berperan hanya sekedar peninjau para panelis yang sedang melaksanakan diskusi. Oleh sebab itu, agar diskusi panel lebih efektif, perlu digabungkan dengan metode lain, misalnya dengan metode penugasan. Siswa disuruh untuk merumuskan hasil pembahasan dalam diskusi. Ketiga, langkah-langkah melaksanakan diskusi. Agar penggunaan diskusi berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya yang pertama merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Misalkan ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus, manakala itu diperlukan. Yang selanjutnya, pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskusi. Yang pertama yaitu memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. Misalnya, menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan. Misalnya, tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Kelima, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting sebab pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi lebar dan tidak fokus. Yang terakhir, menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan sebelumnya. Segitu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.